Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan mengenai inovasi kelembagaan. Dosen pengampu Ibu Eva Juliana Ritonga, MPD. Disusun oleh saya sendiri, Fadila Putri Adiana, NIM 0306213145 dari kelas PGMI 2 semester 6. Pengertian inovasi kelembagaan. Kata innovation dalam bahasa Inggris sering diterjemahkan yang artinya segala hal yang baru atau pembaharuan. Sedangkan kelembagaan dalam pendidikan adalah tempat di mana orang dapat tumbuh dan maju untuk memperbaiki masa depan. Nah, dapat disimpulkan bahwa inovasi kelembagaan adalah proses perubahan atau pembaharuan dalam sistem atau struktur organisasi ataupun lembaga yang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, relevansi, dan kualitas lembaga atau organisasi yang dapat memberikan keberhasilan dan kemajuan yang nyata. Nah, jenis-jenis inovasi kelembagaan yang pertama yaitu madrasah model. Madrasah secara etimologi merupakan isim makan dari kata darasa yang berarti belajar. Nah, jadi madrasah berarti tempat belajar bagi peserta didik atau bangunan tempat pendidikan atau proses belajar mengajar secara formal dan klasikal. Adapun secara terminologi, madrasah ialah lembaga pendidikan formal yang dikelola oleh Kementerian Agama yang menawarkan pendidikan umum yang bercirikat agama Islam yang meliputi Raudatul Atfal, Madrasah Ibtidaiyah, Madrasah Sanawiyah, Madrasah Aliyah, dan Madrasah Aliyah Kejuruan. Sedangkan model ialah suatu jenis pola, contoh, atau acuan terhadap sesuatu yang akan diciptakan. Maka dari itu, dapat disimpulkan bahwa madrasah model ialah sekolah yang menjadi percontohan atau acuan bagi madrasah lain yang mengajarkan pendidikan umum dengan tetap berpegang pada prinsip-prinsip Islam. Historical madrasah model. Nah, pada tahun 1993, program madrasah model diluncurkan melalui Project Junior Secondary Education Project atau JSEP. Kemudian program Basic Education Project atau BEP dilaksanakan untuk jenjang ibtidaiyah dan sanawiyah pada tahun 1998. Selanjutnya pada jenjang aliyah dibuatlah Development of Madrasah Aliyah Project atau yang disebut dengan DMAP pada tahun 2000. Nah, kemudian program-program tersebut dilaksanakan dengan asumsi bahwa pada saat itu sekolah madrasah merupakan lembaga pendidikan dasar yang hanya dianggap pilihan kelas 2 setelah sekolah umum. Kemudian pendapat ini didukung oleh pengamatan bahwa madrasah memiliki kekurangan dalam hal manajemen, kualitas guru, sarana dan prasarana. Adapun tujuan didirikannya madrasah model ini ditunjuk oleh Departemen Agama di masing-masing provinsi, bukan hanya untuk mensukseskan diri sendiri, namun juga untuk membantu madrasah di sekitarnya dalam meningkatkan taraf pengajarannya dengan menjadi magnet yang menarik madrasah swasta menjadi madrasah unggul. Profil madrasah model. Nah, profil madrasah model dapat dijelaskan dalam beberapa hal. Yang pertama yaitu aspek manajemen yang meliputi maksimum terdapat 6 kelas setiap angkatan, setiap kelas memiliki 30 siswa, rasio guru kelas ialah 1:25, melacak atau mendokumentasikan perkembangan setiap siswa, dan terbuka serta bertanggung jawab. Yang kedua yaitu ada aspek ketenagaan. Yang pertama ada kepala sekolah. Nah, kepala sekolah yaitu minimal S1 untuk MI dan MTS, S2 untuk MA. Yang kedua yaitu pengalaman minimal 5 tahun memimpin madrasah. Yang ketiga yaitu mampu berbicara bahasa Arab atau bahasa Inggris. Yang ketiga yaitu lulus uji. Yang kedua yaitu mengenai guru, minimal S1, pembagian kerja berdasarkan mata pelajaran, pengalaman minimal 5 tahun mengajar, mampu berbicara bahasa Arab atau bahasa Inggris, lulus uji. Yang ketiga yaitu tenaga lain seperti minimal S1,
spesialisasi dalam konteks tugas, minimal 3 tahun pengalaman mengelola. Yang ketiga yaitu aspek kesiswaan, di mana aspek kesiswaan ini terdiri dari input yaitu lulus uji atau akademik, Arab, dan Inggris. Yang kedua yaitu output, yang dimana memahami berbagai mata pelajaran dan bersiap bersaing untuk mendapatkan pendidikan lebih lanjut. Yang keempat yaitu ada aspek kultur belajar, yang dimana ada full day school, student center learning. Seluruh aspek madrasah dimasukkan dalam pengembangan, serta menggunakan pendekatan pembelajaran yang sangat fleksibel dengan mengikuti perkembangan terkini dalam teknik pengajaran. Yang terakhir yaitu ada aspek sarana dan prasarana, yang meliputi memiliki perpustakaan yang memadai, memiliki laboratorium bahasa, sains dan matematika, memiliki musola, memiliki lapangan atau fasilitas olahraga, serta memiliki fasilitas lainnya untuk pendidikan, pertumbuhan minat, dan keterampilan siswa. Performa madrasah model. Nah, performa madrasah model diletakkan pada 3 karakter mendasar madrasah yang diciptakan secara holistik untuk mendekati kriteria ideal pendidikan modern. Madrasah modern mempunyai 3 karakter mendasar, yaitu yang pertama, memiliki budaya yang kuat, yang kedua, kepemimpinan kolaboratif dan belajar kolektif, dan yang terakhir yaitu pembiasaan siswa menghadapi perubahan. Jenis-jenis inovasi kelembagaan yang kedua yaitu Universitas Islam Negeri. Inovasi terkini dalam dunia pendidikan Islam, khususnya di Indonesia, adalah Universitas Islam Negeri atau UIN yang menggantikan Institut Keagamaan Islam Negeri atau IAIN yang merupakan organisasi setingkat institut. Dalam hal ini, peralihan dari IAIN ke UIN memiliki justifikasi yang sangat baik dan mempunyai strategis yang sangat penting bagi kemajuan di Indonesia. Rasionalitas Universitas Islam Negeri. Setidaknya ada 5 faktor yang mendukung perlunya inovasi kelembagaan, antara lain konversi IAIN menjadi UIN. Yang pertama, adanya hakikat pendidikan di madrasah aliyah telah berubah. Kedua, ilmu-ilmu umum dan ilmu-ilmu agama saling bertentangan satu sama lain. Ketiga, perubahan dari IAIN ke UIN bagi lulusan sarjana akan lebih mempunyai akses terhadap prospek kerja. Keempat, perubahan dari IAIN ke UIN diperlukan untuk memberikan lulusan IAIN kemungkinan mobilitas vertikal. Kelima, perubahan dari IAIN ke UIN juga sesuai dengan tuntutan Islam. Pengembangan fakultas dan program studi. Dalam mendirikan fakultas dan program studi, UIN harus memperhatikan peraturan-peraturan. Dalam hal ini setidaknya 3 dimensi pengembangan fakultas dan program studi di lingkungan UIN. Yang pertama, dimensi Universitas Islam. Kedua, dimensi kebutuhan masyarakat masa depan. Dan yang ketiga yaitu dimensi regulasi. Pengembangan kurikulum. Di lingkungan UIN, pengembangan kurikulum dipengaruhi 4 faktor. Di antaranya, perubahan pandangan filosofis. Faktor ini berkaitan dengan perubahan luar biasa dalam cara orang memandang nilai-nilai kehidupan. Kedua, perubahan kemasyarakatan. Perubahan kemasyarakatan ini terkait langsung dengan perubahan struktur sosial, pola gaya hidup, pekerjaan, perilaku, adat istiadat, dan kepercayaan atau keyakinan. Yang ketiga yaitu perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Pesatnya kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang ekonomi, sosial budaya, manajemen, komunikasi, transportasi, dan bidang lainnya merupakan perkembangan penting pada abad ini yang patut dicermati. Yang keempat yaitu perubahan kebijakan dalam bidang pendidikan. Seperti diketahui bahwa banyak teori pendidikan yang ditawarkan, ada teori klasik, ada teori modern, dan ada teori kontemporer. Pengembangan bidang penelitian. Penelitian merupakan salah satu dari 3 dharma perguruan tinggi, maka penelitian tidak dapat dipisahkan dengan 2 dharma lainnya, yaitu belajar, mengajar, dan pengabdian kepada masyarakat. Adapun tujuan penyelenggaraan penelitian UIN adalah untuk mencapai 3 tujuan sekaligus. Pertama, peningkatan standar penelitian yang mencakup proses dan hasil yang diperoleh. Kedua, memperluas cakupan penelitian dengan memasukkan penelitian akademis, pengembangan kebijakan, dan tindakan. Ketiga, meningkatkan manfaat hasil penelitian seperti kemajuan ilmu pengetahuan dan penunjang bagi kemajuan masyarakat. Pengembangan bidang pengabdian masyarakat.
Pengabdian kepada masyarakat atau PKM memiliki berbagai fungsi bagi Civitas Akademika UIN. Beberapa di antaranya: pertama, PKM berperan sebagai wajah publik UIN yang mewakili Civitas Akademik. Kedua, PKM merupakan media bagi UIN sebagai wadah transfer ilmu pengetahuan kepada masyarakat dalam rangka mengatasi permasalahan. Ketiga, PKM berfungsi sebagai ajang latihan bagi mahasiswa untuk mengasah kemampuan dan memperluas basis ilmunya agar benar-benar bernilai di dunia nyata. Keempat, PKM berfungsi sebagai wadah pengembangan karakter mahasiswa. Kelima, PKM berfungsi sebagai wadah terciptanya teori dan strategi pemberdayaan masyarakat. Keenam, PKM merupakan salah satu metode alternatif dalam memberikan umpan balik. Jenis-jenis inovasi kelembagaan ketiga yaitu historical SMP terbuka. Pada masa Pelita II, pemerintah telah menetapkan salah satu strategi dalam pembangunan pendidikan dengan meningkatkan kesempatan belajar bagi anak usia 7 hingga 12 tahun. Instruksi Presiden nomor 10 yang diterbitkan pada tahun 1974 sebagai tindak lanjut dari strategi tersebut antara lain pembangunan gedung-gedung SD Impres secara besar-besaran yang mempunyai akibat yang tidak diinginkan, yaitu menimbulkan permasalahan baru di tingkat SMP. SMP terbuka didirikan pada tahun ajaran 1979 sampai 1980 di 5 lokasi yang berbeda, diantaranya Kalian Dalam, Lampung Selatan, Plumbon Jawa Barat, Adiwerma Jawa Tengah, Kalisat Jawa Timur, dan Terara NTB. Tujuan dan sasaran SMP terbuka. Tujuan SMP terbuka adalah untuk membantu lulusan SDNI yang tidak dapat melanjutkan pendidikan pada jenjang SMP reguler karena alasan sosial, ekonomi, geografis, ataupun lainnya. Selain itu, tujuan kelembagaan SMP terbuka sebagai subsistem pendidikan SMP terbuka ialah memberikan keterampilan dasar dan mempersiapkan siswa untuk sekolah menengah atau untuk kehidupan di masyarakat. Adapun sasaran SMP terbuka, pertama, mereka yang tidak mampu bersekolah di SMP reguler. Kedua, siswa SMP yang terpaksa putus sekolah. Ketiga, anak-anak yang tinggal daerah terpencil dan tanpa akses terhadap SMP di sekitarnya. Keempat, anak-anak dari keluarga berpenghasilan rendah yang terpaksa tinggal di rumah untuk membantu orang tuanya memenuhi kebutuhan hidup. Karakteristik SMP terbuka. Berikut beberapa karakteristik SMP terbuka. Pertama, SMP belajar lebih banyak sendiri. Guru berbagi tanggung jawab dengan individu lain. Ada beragam sumber belajar yang tersedia, namun sebagian besar kontennya disusun untuk pembelajaran mandiri. Melaksanakan pembelajaran dengan tetap memperhatikan keadaan dan sifat peserta didik. Tidak ada patokan lokasi dan waktu untuk kegiatan pembelajaran. Dan terakhir, memanfaatkan lingkungan tempat tinggal siswa sebagai sumber ilmu pengetahuan. Komponen SMP terbuka. Berikut ini komponen SMP terbuka, diantara lain siswa, kurikulum, proses pembelajaran, bahan dan fasilitas belajar, tenaga kependidikan, dan penilaian hasil belajar. Demikian penjelasan video dari saya mengenai inovasi kelembagaan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi wa taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.